Kenapa Anda tertawa? Kenapa? Kenapa? Mau bahas apa barusan? Jadi ya yang rame-rame baru-baru ini kan yang katanya memicu perang dunia ketiga. Itu bagaimana pendapat Anda? Apa-apa? Peran Didefinisikan dulu. Iran, Israel. Iran, Israel. Tapi Amerika kayaknya belum nurunin ininya, kayak belum. Masih belum, baru ya diplomasi bentar-bentar, mungkin bentar lagi diluncurkan senjata nuklir. Senjatanya. Kalau nuklir enggak ya? Mereka pasti ngerti. Yang pasti kalau sampai nuklir mah otomatis dibalas kalau dong. ada ya, yang pasti itu enggak, belum tentu juga. Karena kalau kita pakai nuklir infinity negatif infinity resultnya. Oh iya. Kita semua bakal mati. Iya. Kalau ada satu pun yang pakai, kemungkinan besar tergantung makanya di mana. Kalau di sipil ya udah balas. Tapi kalau di I don't know, sama-sama militer gitu ya. Tempat militer. Anggaplah ya mungkin masih oke. Kita berhenti. This is too much. Kalau kita lanjutin soalnya kita semua kena. Otomatis. Yang aman itu Argentina. Kan di Amerika Selatan. Terus Australia, New Zealand. Australia yang bagian bawah ya. Sama New Zealand. Yang dekat kutub berarti. Iya, sama kutub utara, sama mungkin Greenland yang bagian aman. Selain itu rawan semua. Hangus oleh nuklir. Nuklir bisa ribuan kilometer. Iya. Rudalnya. Nuklir. Apalagi kan sekarang banyak udah Iran kan termasuk pemilik nuklir banyak nganuin. Iya banyak sih kan, ada ya Iran, Pakistan, China, Amerika itu banyak listnya banyak. Cuma kalau yang kita orang Indonesia, nggak punya nuklir. Ya. Diplomasi kita malah sekarang deket ke Cina Ya itu tergantung diplomasi apa dulu. Kalau bisnis mau nggak mau diserbu Cina. Iya kalau bisnis iya. Tapi kalau militer kan netral. Makanya kita Indonesia bagusnya itu berusaha senetral mungkin ya. BTW kita dua-dua awam bukan siapa jadi. Bukan. Tapi kalau Indonesia pasti mau teman sama Cina. Kenapa? Cina teman sama Korut. Dua-duanya punya nuklir. Dua-duanya apa? Punya nuklir dan dekat sama Indonesia. Oh iya. Jadi kita nggak mau ambil resiko lah ya. Dan Cina juga dekat sama Rusia. Jadi Rusia kemudian juga ya udah biarin aja Indonesia. Oh ya udah negara kepulauan biarkan. Itu. Dan Amerika tidak dengan ini kan Amerika kan sering propagandanya mereka yang paling banyak berakal. Iya. Jadi mereka nggak akan agresif nyerang negara kecil Indonesia. Bukan kecil tidak berefek, tidak berpengaruh. Oh iya. Seperti Indonesia itu kayaknya kecil. Tiba-tiba mereka nyerang Thailand kayaknya enggak deh. Nyerang Vietnam kayaknya enggak deh. Apalagi nuklir. Berarti ya terlepas dari itu nuklir menurutku kemungkinannya kecil banget sih. Berarti kalau sampai perang dunia ketiga masih masuk nggak? Perang dunia ketiga ya bisa, cuma lah ini ya kayak kemarin. Jadi definisi perang dunia ketiga itu gimana? Iya bisa dikatakan perang itu sendiri gimana ya? Kalau perang kan kalau sampai dunia berarti kan otomatis sudah banyak orang yang perang satu negara. Dunia satu Swiss itu aku lupa salah satu perang dunia disebut dunia tapi dia nggak ikut. Afrika nggak pernah ikut perang dunia. Benar. Kolonialnya doang. Indonesia lebih dari dua kayak berarti. Indonesia apa pernah ikut perang dunia? Enggak, dijajah doang kan? Iya dijajah. Tapi dijajahnya emang pas perang dunia. Perang dunia. Jadi definisi perang dunia itu gimana? Karena kalau kita mau nyebut perang yang ada terjadi di mana-mana. Sekarang udah Ukraina sama Rusia. Terus Israel sama sekarang Iran, terus sama Gaza. Itu sama perang saudara yang di Afrika yang udah puluhan tahun. Itu sering itu mah yang nggak yang nukliran bunuh-bunuhan ini ya. Iya, bunuh-bunuhan tetangga aja intinya. Nggak yang benar. Jadi belum tentu nggak ada yang tahu ya masa depan ya. Kayak kemarin pas mana namanya Ukraina Rusia katanya kan sempet isu-isu perang dunia dibantu Amerika. Tapi membantu gimana Wong? Amerika sekarang utangnya juga gede kalau paling ngeprint money. Kita belum masuk ke ekonomi ya. Iya, makanya masuk Terus nuklir itu kan nggak free. Harus pakai uranium. Iya, itu juga nambangnya susah, mahal. Iya, daripada sulit. Terus kita semua seluruh dunia yang paling nggak yang G20 mungkin G10 G20 semuanya targetin zero carbon by I don't know. Berarti bertolak belakang ya kalau emang makan. Iya, mau nggak mau harus pakai nuklirnya disimpan itu. Mungkin ada pengecualian untuk China. China punya namanya thorium. Reserve paling gede. Jadi thorium itu semacam leverage. Aku terlalu banyak.
padahal nggak ada kucing. Bahasa-bahasa susah. Ya? Thorium itu salah satu bahan kimia. Bahan ya. Mungkin di yang pinter kimia di periode tabel periodik. Nah, ya, tabel periodik. Harusnya ada di situ thorium, Thor. Ya, seperti Thor di film. Itu fungsinya kurang lebih untuk leverage uranium. Jadi anggaplah, aku nggak tahu matematikanya. Kamu mau hidupin 10.000 rumah penduduk, perlu, I don't know, 1 gram uranium. Ya, 1 gram uranium. Tapi kalau kamu tambah thorium, itu bisa kali berapa itu? Iya, bisa 100.000 rumah, 20.000, aku nggak tahu. Bisa 2 kali lipat, 5 kali lipat misalnya. Tapi yang penting perlu ada uraniumnya dulu. Iya, kalau nggak ada sama aja. Iya. Nggak bisa di leverage. Nggak bisa. Thoriumnya sendiri kalau mau langsung dipakai nuklir mungkin bisa, cuma nggak efisien. Jadi paling cocok uranium tambah thorium. Nah, mungkin bisa energi yang keluar bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, I don't know. Nah, thorium logamnya itu yang paling banyak cadangannya di bumi, China. Jadi kalau misalnya perang nuklir besok, China paling aman. Karena ada itu nih. Megang juga udah ada nuklir sendiri termasuknya kan. Iya. Oke. Tapi sekali lagi kalau kita perang nuklir itu negatif infinity, cepat atau lambat hancur semua. Hancur semua. Kan kayak film baru. Mad Max, ya. Yang tahu nggak? Yang perang dunia nuklir terus di mana-mana gurun. Kalau nggak salah Mad Max, kalau nggak salah namanya Mad Max. Di mana-mana banyak. Itu gambarin kalau emang perang dunia 3 pakai nuklir. Iya. Jadinya ntar gulun rata semua, ulang manusia kehidupan dari hewan, tumbuhan ya mungkin ada, cuma yang bener-bener masalahnya sekarang manusia ada di mana-mana kan. Iya. Amazon aja mana ada manusia. Iya, kutub juga ada, selatan utara. Tapi kayak Amazon nggak bakal dinuklir sih. Atau malah bakal dinuklir. Supaya di Brazil pada mati semua. Ada loh. Ada loh. Tapi kalau sampai bener film itu kan yang diramalkan siapa namanya? Einstein apa siapa yang katanya kalau setelah perang dunia ketiga nuklir itu manusia peradaban balik ke yang balik ke awal. Itu meme bukan sih? Hah? Meme bukan sih? Kan ada meme-nya. Jadi kan kalau kamu tahu berapa ribu tahun lalu ada komputer. Tahu nggak komputer yang gede-gede? Ya, komputer raksasa. Cuma kita nggak tahu fungsinya apa. Sampai sekarang ilmuwan pun nggak tahu itu fungsinya apa. Cuma ada ribuan tahun. Bahkan sebelum Masehi. Oh iya, yang gambar di ini ya? Gambar pokoknya ditemukan ada komputer, semacam komputer, cuma fungsinya nggak tahu apa. Tapi dari ribuan tahun lalu. Jadi ada meme. Jadi manusia itu sebenarnya sudah sangat canggih sangat canggih. Dulu, makanya piramida itu bisa dibangun segede itu. Sebenarnya itu udah ada teknologinya. Kan kalau kamu tahu ada ilustrasi yang piramida terus di sekitarnya utopia lah. Nah, tapi karena manusia perang, entah dengan nuklir, entah dengan bom hidrogen, entah dengan biotoksik. Terus ulang lagi, terus maju cepat kali, ulang lagi. Oke. Itu argumen. Bukan argumen. Meme. Jangan diam serius. Konspirasi ntar maksudnya kalau itu benar terjadi, kenapa bulan masih kosong? Oh, ternyata bulan di nuklir. Iya. Emang ada wacana buat nuklir? Bukan. Kalau memang dulu sudah maju banget, kenapa bulan masih kosong, Mars masih kosong? Kenapa nggak ada yang kabur ke sana terus ya udah tinggal damai di sana? Kita nggak mau ikut perang dengan kalian, kita jadi negara namanya negara bulan, negara Mars. Nggak ada kan? Jadi ya. Berarti nggak semaju sekarang tetap lah. Iya, mungkin. Udah. Atau mungkin dulu dinosaurus punya teknologi. Nggak ya. Itu teori evolusi juga nantang sih kalau itu. Kan reptil otaknya nggak canggih itu kalau manusia. Masuk ekonomi gitu gimana dari sisi Amerika? Otomatis kan hitungannya zero sum nggak sih? Gitu kalau perang ngeluarin duit lagi. Ya namanya perang di mana-mana zero sum. Iya kan benar. Memotong yang di sana terus memotong gue. Makanya kalau kita belajar game teori, lihat dari sisi game teori, yang paling efektif itu ketika salah satu pihak memaafkan. Nggak ngalah, memaafkan malah. Jadi ini, kalau kita perang, nih punyamu jarinya tak potong satu, gantian. Balas. Nggak bakal selesai. Nah, salah satu harus memaafkan, melupakan masa lalu, supaya kita win-win. Ini itu. Dan itu di agama manapun kayak gitu. Rata-rata semua ya. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri katanya. Susah namanya manusia ya. Apalagi maksudku di agama maafkan. Maksudku itu sih. Kayaknya nggak ada agama yang mata untuk mata. Kan ada. Itu bukan dia. Bukan mata untuk yang setahu yang
jika ditampar pipi kanan beri pipi kiri. Itu apa? Kalau nggak salah Injil Yesus, kalau nggak salah. Nggak ada. Yesus kan kita agama cinta, agama kasih. Kita selalu maafin sebisa mungkin. Ya, kalau memang nggak tahu. Gini. Kalau memang Yesus itu mata untuk mata kayak gitu ya. Harus ya. Bukan. Bentar. Bukan, intinya kan itu. Intinya kan kamu lakukan sesuatu yang jahat ke aku berarti balas kan intinya. Bukan balas. Jika ditampar pipi kanan beri pipi kiri gitu loh. Apa? Paham nggak sih? Jika kamu tertampar pipi kanan, ya terus kamu beri pipi kiri biar nawar lagi. Masa kayak kelasnya bukan balas. I'm sorry. Pernah dengar itu ya, emang ada kan? Emang ada di Alkitab memang. Iya, makanya itu. Dan nggak tahu kalau di Islam. Cuma iya itu. That's true. Kalau buat kita ngomongin dari game teori ya, memang masalahnya in praktis itu sulit sekali. Karena kalau secara teori kan gini, ini saling bunuh-bunuhan, akhirnya salah satu maafkan, terus akhirnya nggak membunuh lagi, kan secara teori itu. In praktis, ketika salah satu memberi bunuh, salah satu berhenti untuk membunuh, yang ada dia dibunuh habis-habis. Iya, berarti dia itu menunjukkan bahwa dia lemah. Iya, tidak mau membalas dah, malah mau dihabisi. Oke, iya benar. Nah, masalahnya berapa lama sampai akhirnya damai? Nggak tahu. Ya. Karena buat yang ngalah kan juga kalau di perang biasanya ini toh memberi kompensasi toh. Dia perang gitu toh biasanya. Oh iya. Kayak yang mulai, kerugian gitu. Kerugian. Apa? Nazi pas kalah aja bayar. Terus. Bukan Nazi, malah sebelum Nazi. Weimar Republik. I don't know. Pokoknya sebelum Jerman. Kan ada perang dunia 1. Itu kan Jerman kalah. Nah itu suruh bayar. Ya itu. Udah kalah suruh. Makanya itu. Bayarnya suruh gede. Nah makanya itu salah satu yang nggak bikin selesai. Salah satu yang bikin Hitler marah ya. Karena itu dianggap merendahkan Jerman. Nah salah satu karena memang banyak faktor kenapa dia bisa jadi brutal itu. I don't know man. Jelas inflasi tuh kalau perang tuh. Cetak printing yang no. Nggak mesti ya? Not so fast. Deflasi bisa. Lah kok? Deflasi lebih parah dari inflasi kan? Iya, orang malas belanja aja nganu. Ya ada dong. Kalau kamu tanya kenapa? Iya, silakan buat cerita. Oh iya, belum mesti. Iya, cuma apakah selalu inflasi? Belum tentu ya. Cuma memang kemungkinan besar kalau perang ya inflasi. Tapi bisa juga deflasi. Bisa juga nggak stagflasi, nggak tumbuh, nggak turun. Dan nggak tahu. Mungkin tiap negara beda-beda. Kayak pas perang dunia 1 kan Weimar hyperinflasi. Tapi negara-negara lainnya krisis ya, cuma nggak sampai separah itu. Karena itu belilah Bitcoin. Emas lah, kalau sekarang yang naik-naiknya emas kok. Emas sekarang. Kalau beli itu yang lagi turun. Kalau perang dunia, terus kita harus kabur kemana? Emasnya dibawa di gondol orang. Iya benar. Gondol tuh membawa kan? Iya. Dicuri, digondol, dibawa. Iya. Itu. Tapi kalau perang dunia internet hilang, Bitcoinnya juga. Nah, itu dia. Terus selama satelit masih berputar di atas harusnya aman. Starlink itu masih di atas. Kan sensornya bisa. Mereka yang punya protokol, software ya tinggal. Oh ini dari Indonesia blokir semua. Kenapa? Karena disuruh sama Trump. Karena dari jadi blok timur, dianggap jadi blok timur. Langsung blok matiin. Jadi memang yuk beli emas. Ada berapa gram, 10 gram, 100 gram. Jangan gede-gede lah. Paling nggak bisa hidup 10 tahun gitu kan. Ternyata perangnya 20 tahun. Waduh. Nggak bisa diprediksi. Benar. Tapi Indonesia ya semoga aman lah. Kan ini bisa memperkira kejadian seburuk mungkin kan. Gimana? Itu information bias sih. Tetap tergantung informasi. Jadi kita ngeliat informasi kan. Oh, Iran habis diserang sama Israel. Terus kamu dapat informasi itu, kamu bias dengan ada informasi itu, kamu jadi lebih berpengetahuan daripada orang yang nggak membaca sama sekali. Jadi nih, kamu baca informasi berita itu, aku nggak tahu. Aku bodo amat. Aku cuma hidup dengan tenang sehari-hari di Indonesia. Kalau besok diserang, kita berdua sama-sama nggak siap. Kita nggak tahu cara bertahan hidup. Cuma perbedaannya, kamu tahu informasi kalau kemarin ada perang.
Aku mungkin nggak aku tahu. udah beli emas duluan. Nah, kali itu beda. Kamu melakukan sesuatu untuk anu ya, mempersiapkan just in case it happens. Ya. Masalahnya berapa persen orang yang Lihat retweet Iran dan Israel perang di Twitter, berapa persen yang mau beli emas? Seperti Anda? Berapa? saya udah ada emas, tapi kalau semenjak ada berita kemarin keluar belum beli lagi. Tapi udah ada persiapan. Udah ada. Jadi paling nggak ketika kamu sudah dapat informasi, oh berarti kamu memverifikasi decision kemarin. Iya. Kalau berarti sudah benar kalau memang saya perlu emas. Tapi orang-orang kebanyakan informasi cuma entertainment. Yang lebih parah lagi, setelah masuk, terus mereka merasa lebih paham, tapi nggak melakukan apapun untuk mempersiapkan yang akan datang. Jadi itulah information bias. Buat hiburan, tak sekedar tahu doang, nggak melakukan sesuatu ya sama aja. Jadi sama-sama informasi masuk tapi pengetahuan ya udah, nggak ada yang real. Cuma tahu doang, cuma nggak ada eksekusi. Iya, nggak ada eksekusi. Gimana cara menjelaskan? Bener kamu analoginya tadi, kalau sama tiba-tiba keserangan, sama-sama nggak tahu cara bertahan hidup, nggak mempelajari. Kalau memang orang nggak ada information bias ya, itu informasi masuk, oke. Ini perang nih. Oke, kita analisis Indonesia masuk berapa kemungkinan besar ikut perang ya. Itu berapa persen? Kalau laki-laki mungkin mereka siap-siap wajib militer, mungkin. Bisa jadi. Kalau perempuan mungkin beli Indomie banyak nyetok. Just in case something happen here. Entah inflasi pada harga pada naik mahal semua. Paling nggak kita bisa jadi cukong Indomie di kampung gitu kan. Bisa itu. Bisa beli emas, nyetok emas, atau beli Bitcoin, atau beli dua-duanya. Bukan financial advice by the way. Atau langsung ke yang ekstrim. Oke. Berarti pindah ke daerah 3T. Australia. Oh, itu lebih ekstrim lagi. Ekstrim ya. Pindah ke daerah yang nggak bakal kena nuklir. Ya, paling nggak ya gini deh. Do something ya dari informasi yang ada. Masalahnya kita ngeliat informasi ini, nge-retweet, doa dengan Twitter, tapi berapa persen dari orang yang nge-tweet malam-malam bangun terus beneran berdoa? Berapa persen yang nge-tweet ketika hari Minggu, ketika berlutut di gereja, dia berdoa untuk Indonesia diamankan? Berapa persen? Kebanyakan dari mereka retweet, komen, down, forget. Berapa persen dari mereka yang tidak menganggap itu cuma perang, tapi di situ ada orang-orang, keluarga-keluarga yang kehilangan rumahnya, entah di Israel ataupun di Israel kan Tel Aviv hampir udah diserang dan memang ada sipil yang kena juga, ataupun di Iran, dan orang nggak peduli, orang nggak ngeliat, merasa aman aja ya, nggak ngeliat yang butir-butir informasi detail informasi itu nggak dilihat, yang dilihat cuma pokoknya perang, terus nyalain aku ikut Israel, aku ikut Iran. Nah, Indonesia gara-gara merasa aman ya, negara warga-warga kita merasa aman, jadi nggak persiapan gitu. Kayaknya yang terkenal gini kita coba tahu eksperimen kita bukan di Indonesia tapi kita di Turki, kayaknya tetap sama aja. Padahal Turki kan lebih dekat. Iya. Lebih dekat. Kayaknya mereka juga ya udah entertainment. Cuma maksudnya gini, mereka tuh nggak memilih untuk dapat berita itu. Kan dia cuma scroll capek habis kerja, habis sekolah, terus scroll, perang, entertainment dong. Tapi kan dia dari sejarah sebelumnya dia kan pernah ikut blok kalau nggak salah Turki itu. Walaupun ada perang otomatis ikut harusnya. Kalau kita nggak ada sejarah buat ikut, terus kita sejarahnya dijajah doang. Terlepas dari sejarah ya, terlepas dari mereka lebih mungkin perang atau enggak. People kalau kelihat itu hiburan. Benar. Ada mungkin. Aku berharap aku salah betul. Aku berharap aku salah. Karena ya berarti bagus lah kalau orang beneran peduli. Tapi menurutku banyak orang cuma dengan roulette di TikTok ataupun di Twitter. Roulette kan? Iya, kamu scroll. Tiba-tiba ada yang viral, dan viralnya adalah perang. Scrolling ya, sampai kiamat. Itu cuma jadi informasi perang itu cuma masuk dalam rangkaian entertainmentmu. Rangkaian rebahanmu, tiba-tiba ada perang. Ya paling komen bentar terus lanjut.
Kalau warganya sendiri gimana sih kalau Iran? Nah, aku nggak tahu. Aku bukan orang sana juga. Tapi kalau Iran kan memang ada kelompok yang nggak suka sama Israel. Bukan, yang pemimpinnya sendiri. Soalnya kan opresif terutama untuk perempuan dan memang ada yang pernah ditangkap. Bahkan di Iran pernah internetnya dimatiin dengan alasan apapun dan Twitter diblok kecuali presiden. Presidennya masih bisa ngetik. So, Iran is something else. Aku nggak tahu detailnya gimana. Terus tentang Israel, Tel Aviv itu penduduk sipil dan orang selalu menyamakan penduduk sipil dengan militernya Israel dan yang dipimpin oleh pseudo diktator mungkin bisa dibilang karena dia demokrasi Israel kan cukup unik tapi masih berdemokrasi. Dia bisa dibilang kayak Soeharto lah. Oh ya, pemimpin militernya tapi. Iya. Bukan presiden. Ya presiden yang presiden. Oh sama. Iya, Netanyahu kan militer kan di bawah presiden. Setahu gue Netanyahu juga memimpin militernya. Oh iya. Itu. Nah mereka menyamakan Netanyahu dan militernya dengan penduduk sipil. Yang penduduk sipilnya BTW 20% orang Islam juga. Jadi ya itulah orang Indonesia yang tidak pernah berpikir. Mungkin mereka blessed, nggak pernah mikir. I don't know. Beberapa lihat di thumbnail Twitter gitu, thumbnail apa? Ya pokoknya di Twitter. Ya di Twitter. Itu kayak yang orang Irannya sendiri tuh ngeliatin apa namanya tembak-tembakan apa? Yang ya misil. Iya misil gitu. Orang Irannya di kafe sambil mainan saksofon ya. Kayak ngeliatin ini apa? Gila emang kayak what the hell. Oke, mungkin aku salah. Mungkin mereka bukan udah bodo amat mungkin. Bisa jadi. apa yang diserang bukan daerah sipil ya? Kalau sekarang masih daerah sama-sama pengalaman militer apa? Kemarin Israel kena Tel Aviv sipil sipil cuma enggak tahu sipil yang ada orangnya enggak. Ada orang banyak maksudnya. Kalau ada orangnya paling pasti ada. Iya, kalau masih ada. I don't know. Makanya perang itu kan juga variabelnya banyak. Mungkin niatnya bukan nyerang sipil tapi error atau apa. Atau mungkin alasan apa ya. Ya bisa jadi juga. Itu much variable I don't know man. Tapi perang namanya perang ya perang. Dan maupun sipil maupun militer dua-duanya punya keluarga. Dua-duanya manusia. Iya. Bunuh kan ya. Sebisa mungkin stop lah. I don't know kenapa mereka perang man. Di rumah semua. Kerja nyari uang. That's human. Kalau kita distribusi gaussian ya, kebanyakan orang normal ya mungkin jadi dikit baik dikit jadi seperti biasa. Cuma ada satu psikopat sialan. Ada yang di ujung lain yang ya seperti Bunda Maria atau para nabi dan sahabatnya. Baik banget. Psikopat satu. Altruis sama psikopat. Ada. Itu kalau gitu apa namanya kalau yang jahat dikit orang kerja. Kenapa? Yang tadi kamu ngomongin kalau dunia itu utopia nggak sih? Malah jadi dunia yang nggak perang, manusia nggak ada ketamakan. Yang ya pasti ada masalah lain, muncul masalah lain. Mungkin. Masih muncul ya? Iya, bisa kayak Brave New World yang tanda kutip nggak ada masalah, cuma kita semua jadi bukan manusia lagi. Bukan budak juga, jadi kayak kita hidup semuanya abundan, semuanya bisa didapatkan gratis, nggak perlu kerja, nggak perlu apa. Dan what do you do every day? Makan. Sex, eat. What else? Kamu jadi apapun langsung selesai. Kamu apa? Presiden, mungkin pakai VR, ada masuk Matrix don jadi presiden. Presidennya sendiri. So there you go. Kan ada teorinya siapa aku nggak tahu tapi di psikologi ada. Untuk mencapai kebahagiaan kamu harus turun dulu. Harus sedih dulu kalau kamu nggak ngerasain bahagia. Ini bahagia nih. Bahagia. Anggap ada grafik bahagia. Naik 10. Kalau kamu cuma mau bahagia harus 10 harus ke 11 dong. Ya. Nggak bisa kalau sama nggak ada dirinya kan, nggak ada pertamanya kan. Oke. Ya harus naik. Mau naik sampai kapan? Sampai heroin mati. Jadi harus ada turun dulu. Harus turun dulu baru naik. Ini sama kayak orang kaya harus lihat orang bawah nggak? Orang miskin untuk merasa bahwa dia bersyukur dan
Iya. Apa tadi kamu ngomongnya? Seneng apa sih? Happiness. Happy, iya. Koruptor kayaknya nggak ada. Nggak ya. Tapi kalau sebenarnya emang gitu, orang kaya ngelihat ke bawah untuk merasa bahagia ya, kayak jahat juga kayaknya. Jahat juga ya, makanya itu kayak jahat juga loh. Dipikir-pikir harus ngelihat ke bawah buat bandingin dirinya bahwa dia lebih sukses dan dia lebih tidak sukses. Awan privilege ya. Aku yakin keluarga aku tuh top 10% di Indonesia. Oke. Jadi aku ngelihat orang dan aku berusaha buka pandangan gue. Kalau pagi-pagi aku udah cerita berkali-kali, yaitu ke daerah yang kumuh, yang bau, sembarangan. Ya masih ada 1-2 ternyata aku juga kaget. Itu ngapain orang jongkok di pinggir kan, ternyata tai. Keol ternyata. Aku kaget itu ngerasain. Itu terus yang ya buang sampah sembarangan ya kan? Itu mah dari ujung sampai masih banyak ya kalau itu ya? Paling atas sampai paling bawah di bawah jembatan juga semuanya kayak gitu masih ya. Nah aku lihat kayak gitu dan aku nggak bantu mereka, aku cuma ngerasa bersyukur dan at least I don't know, mungkin aku evil, I don't know. Evil. Mana yang lebih baik jadi orang kaya top 10%, terus ya udah ya di daerah metropolitan tiap hari di situ ya ekonomi paling nggak maju kan, majuin ekonomi Indonesia, atau orang yang top 10% sekali-sekali lihat ke bawah tapi nggak bantu sama sekali. Tapi mereka ngerti paling nggak punya pandangan, oke, di bawah tuh kayak gini mana nih. Dilihat tetap jahat yang itu yang terakhir tadi. Oh berarti saya kalau jahat kelihatan jahatnya. Kalau kelihatan jahatnya. Kalau orang yang di metropolitan terus nggak lihat bawah. Mereka kan ignore. Mereka karena nggak tahu aja. Bodoh amat. Iya. Bukan bodoh amat. Karena emang nggak tahu. Oh ternyata ada orang miskin. Ada cuy orang-orang kayak gitu. Aku pernah ketemu. Jadi beneran dia orang-orang dia nganggap ya udah orang kalau menengah nggak usah orang lain deh. Dulu aku juga mikirnya aku orang menengah ke bawah. Enggak, aku tetap 10% kalau lihat datanya, lihat statistiknya. Orang yang jadi orang itu kayak makan masih susah gitu ya? Aku nggak tahu kalau dulu orang kayak gitu. Aku mikirnya ya cuma dulu doang. Oh cuma zaman menjajah, no. Sampai sekarang masih ada. Nah, mana yang buruk, yang jahat? Nggak tahu. Ya jauh ya. Ada namanya. Paling enggak aku tidak menggunakan kekayaan Anda untuk yang buruk, ya itu juga. Tapi maksudku aku mau ngomongin yang Israel sama ya mau perang manapun itu, aku nggak menjadikan itu entertainment karena screen timeku sendiri nggak nyampe 1 jam sehari. Dan kalaupun ada screen time, itu aku kan kalau Twitter bisa following sama home. Iya. Nah kalau home kan kamu roulette itu. Kalau following kan yang ikutin udah dikurasi ya, aku pasti di following. Jadi aku terlindungi. Mungkin itu bodo amat, ada nom. Saya yang terpapar saya. Nah, kalau Anda terpapar terus melakukan sesuatu paling enggak minimal doa itu udah cukup lah. No real. Oke. Doa untuk diri sendiri itu walaupun egois masih tidak apa-apa ya. Maksudku doa untuk Indonesia sih. Minimal sih. Lebih bagus lagi doain. Ya bodo amat Indonesia mau hancur apa gimana itu. Lebih bagus lagi doain yang orang sipil di Iran, di Israel juga. Mereka manusia. Ya bodo amat, yang penting aku hidup. Kalau kena perang ya aku punya bunker di bawah doa tanah. Ya. Aku nggak tahu kalau kamu. Jadi aku biasanya doa kan yang beneran doa itu ya mungkin seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Tapi kalau doa yang setiap hari itu kayak lama-lama nggak, sense-nya hilang. Sense gimana itu maksudnya? Biasanya kamu kalau berdoa kan, oh aku meminta ini dengan sadar, aku meminta ini. Oke, aku berharap ini. Tapi kalau kamu ulangin terus, kamu doa tuh kayak udah kayak karena udah terlalu terbiasa, kamu mintanya apa aja, terus ya jadi kayak hafalan gitu. Iya, hafalan. Jadi kayak Tuhan udah tahu, udah paham. Nah, kayak itu yang awalnya pakai sistem 2, jadi sistem 1. Jadi insting doang. Oh, kamu mau makan? Oke, berdoa bentar, mendoakan yang buat makan kan biasanya kan satu-satu. Tapi kan udah terbiasa. Amin. Amin. Ada namanya. Ada. Itu jadi religi. Iya. Nyasar udah jauh ya. Perang sama apa tadi? Ya banyak-banyak.
Aku nggak tahu ngomongin apa. Kan kita kan random. Kita kan hanya sekumpulan partikel kuantum yang akhirnya membentuk atom, nah akhirnya membentuk biomolekul, dan akhirnya membentuk manusia. Dan semuanya random. Dan kita dari tadi hanya membicarakan random. Di alam semesta ini. Wow. Itu dia. How much? 13. Done. What? Apa lagi? Mau ngobrolin apa sih?